Salam sejahtera saudara-saudara, kiranya kasih Allah di dalam Yesus Kristus menyapa saudara pada hari ini. Semoga dimanapun saudara berada, Allah tetap menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Renungan pada hari ini berjudul Berpikirlah maju ke arah tujuan. Didasarkan pada surat Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayat 15 yang tertulis demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini pandemi COVID belum juga selesai. Banyak di antara kita yang merindukan masa-masa sebelum pandemi COVID terjadi. Meskipun sudah diwacanakan oleh pemerintah bahwa ke depan akan masuk masa new normal. Akan tetapi sebagian dari kita melihat masa new normal itu sebagai masa yang abnormal, yang artinya cenderung negatif, yaitu masa yang tidak normal. Jadi, yang dikatakan masa normal adalah masa-masa sebelum pandemi COVID terjadi. Inilah bukti bahwa kita cenderung berpikir mundur dan melihat ke belakang, ketimbang berpikir maju ke arah tujuan. Sama seperti Bani Israel yang telah dituntun Allah melalui Musa keluar dari Mesir menuju ke arah tanah perjanjian. Ketika mengalami pergumulan dan kesulitan di tengah perjalanan, maka Bani Israel cenderung melihat ke belakang dan berpikir mundur, serta menyalahkan Musa. Itu sebabnya untuk sampai ke tanah perjanjian menjadi lambat, yang seharusnya bisa sampai hanya beberapa minggu saja menjadi sampai 40 tahun. Juga sebagian dari rakyat Indonesia melihat ke belakang dan berpikir mundur, seolah masa-masa normal yang baik dan indah itu adalah masa-masa pemerintahan sebelum-sebelumnya. Inilah yang membuat Indonesia makin terpuruk, dan perusahaan BUMN yang diandalkan seperti Pertamina juga makin merugi. Akan tetapi, cara berpikir maju yang bahkan bisa dikatakan melompat ke arah tujuan telah membuktikan juga kepada dunia bahwa kemajuan Indonesia terlihat jelas dan sangat signifikan justru di tengah pandemi COVID. Pertamina pun dalam tahun 2020 yang awalnya merugi $700 juta, namun di akhir tahun 2020 telah menghasilkan keuntungan
1 miliar dolar. Itu semua adalah bukti cara berpikir maju ke arah tujuan. Jadi, ketika ada kesulitan dan pergumulan, janganlah malah melihat ke belakang dan berpikir mundur. Ingatlah Lot dan keluarganya ketika Tuhan menyuruh mereka pergi meninggalkan Sodom dan Gomora dengan pesan agar jangan melihat ke belakang. Tetapi istri Lot justru melihat ke belakang, sehingga jadilah ia tiang garam. Melihat ke belakang membuat kita berpikir mundur dan tidak akan membawa kita maju ke arah tujuan. Rasul Paulus pun melupakan apa yang ada di belakangnya dan mengarahkan dirinya kepada apa yang ada di hadapannya, bahkan berlari ke arah tujuan. Karena itu, berbahagialah ketika kita melihat dan berpikir maju ke arah tujuan, serta melupakan apa yang ada di belakang. Maka Allah yang Maha Kuasa akan membawa kita lebih cepat untuk makin maju, sehingga kita bisa sampai kepada tujuan juga dengan lebih cepat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, di dalam firman-Mu dan di dalam Roh-Mu, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur atas segala anugerah dan kasih karunia-Mu yang telah menyertai kami di dalam istirahat malam hingga pagi ini. Engkau selalu membawa kami untuk makin maju ke arah tujuan. Namun seringkali kami justru melihat ke belakang dan berpikir mundur. Kami bahkan saling menyalahkan satu dengan lainnya. Kami malah melakukan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, sehingga langkah kami sangat lambat untuk maju. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah pada hari ini kami bisa melupakan apa yang ada di belakang untuk melihat ke depan dan berpikir maju, sehingga kami bisa lebih cepat sampai kepada tujuan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para korban bencana banjir. Kiranya Engkau selalu ada bersama mereka. Kami juga menyerahkan diri kami masing-masing di tengah pergumulan dan kesulitan yang ada. Kiranya Engkau berkenan berjalan bersama kami, sebab bersama-Mu Tuhan, kami bisa melewati semuanya dengan tenang. Terpujilah nama-Mu ya Allah, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Roh Kudus menuntun dan menyucikan. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.